Jepang adalah sebuah negara maju yang banyak dijadikan sebagai negara acuan oleh negara-negara lainnya, khususnya dari segi kemajuan teknologi dan kedisiplinan warga negaranya. Jepang juga menjadi negara urutan ke-10 dalam kategori negara teraman di dunia pada tahun 2022. Namun faktanya, banyak kasus kejahatan yang mengerikan terjadi di sana, di mana yang paling terkenal adalah kasus penyekapan gadis remaja yang bernama Junko Furuta, di mana dia disekap selama 44 hari yang membuat nyawanya pun melayang. Namun bukan kasus itu yang akan kita bahas kali ini, melainkan sebuah kasus yang menurut orang-orang Jepang, kasus ini jauh lebih mengerikan, yaitu kasus pembunuh berantai di mana pelakunya masih berusia 14 tahun, Sakakibara Seito. Pada awal tahun 1997, dua orang pelajar di Jepang telah diserang oleh seseorang yang tidak mereka kenali. Dua korban itu mendapatkan serangan dengan benda tumpul di kepala mereka. Sang pelaku langsung kabur, namun beruntung para korban yang berhasil dirawat ke rumah sakit, akhirnya mereka masih bisa selamat. Kemudian pada tanggal 16 Maret 1997, seorang gadis kecil berusia 10 tahun bernama Ayaka, di mana dia didekati oleh seorang pria muda yang tidak dia kenal. Pria itu mencoba menanyakan tempat untuk mencuci tangan. Ayaka pun mencoba melihat-lihat tempat di sekitarnya. Ketika dia mencoba memberitahunya, pria itu berkata, "Hei, aku tidak akan berterima kasih." Lalu kemudian memukul kepala gadis kecil itu dengan sebuah palu. Dan pelaku pun kemudian kembali pergi. Di mana 10 menit kemudian, pria muda itu kembali menyerang seorang gadis kecil bernama Izumi Ishikawa, berusia 9 tahun, di mana dia menyerang dengan sebuah pisau. Lalu kemudian dia kembali pergi, meninggalkan korbannya. Kedua korban itu sempat dilarikan ke rumah sakit oleh orang-orang yang menemukannya. Beruntung, Izumi masih bisa diselamatkan, sedangkan Ayaka yang mengalami serangan di kepala meninggal dunia setelah seminggu dari kejadian itu. Pihak kepolisian yang mendengar rentetan kasus itu pun menyadari kalau beberapa serangan itu dilakukan oleh pelaku yang sama, karena pelaku juga selalu meninggalkan sebuah kertas yang bertuliskan nama samarannya. Namun sayang, setelah 2 bulan berlalu, polisi masih belum sempat menemukan pelaku atas kasus itu. Sedangkan pihak sekolah dan para pelajar yang sadar kalau pelaku menargetkan para siswa sebagai korbannya, di mana mereka kini mulai tenang, karena serangan-serangan itu tidak pernah terjadi lagi. Mereka berpikir kalau pelaku mungkin sudah pindah wilayah, atau mungkin pelaku sudah menyadari kesalahannya. Namun ternyata, ketenangan itu kembali berubah setelah diketahui seorang anak laki-laki bernama Jun Hase keberadaannya telah menghilang. Tepatnya pada tanggal 24 Mei 1997. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 27 Mei, pagi itu, seorang petugas kebersihan sekolah datang lebih awal untuk melakukan seluruh tugasnya. Saat petugas itu sedang bertugas, dia menemukan sesuatu yang aneh yang berada di dekat pintu masuk sekolah. Dia pun mulai memeriksanya dan mulai terkejut setelah melihat 2 ekor kucing yang sudah terpotong menjadi beberapa bagian kecil. Petugas itu pun kemudian heran, terlebih setelah dia kembali menemukan benda aneh yang ada di dekat pagar sekolah itu. Jauh lebih mengejutkan, benda itu ternyata adalah sebuah potongan kepala dari seseorang yang tidak lain adalah kepala dari Jun Hase, anak yang telah menghilang selama 3 hari yang lalu. Yang lebih mengerikan, rongga mata Jun ditemukan kosong dan terdapat irisan tanda X di bagian kulitnya. Ditemukan juga sebuah pesan yang tertulis di sebuah surat yang nampak disumpal ke dalam mulut Jun Hase. Dengan tulisan tinta merah, pesan itu berbunyi, "Ini adalah sebuah awal permainan. Dasar polisi bodoh. Coba hentikan saya jika bisa. Membunuh itu mengasyikkan. Saya akan membunuh orang lebih banyak lagi. Butuh pengadilan berdarah untuk menghentikan kekejamanku." Itulah isi sepucuk surat yang ditinggalkan oleh pelaku. Perlu diketahui juga, ada tanda gambar seperti kipas angin, tulisan pembunuh sekolah, dan sebuah tulisan nama Sakakibara yang mempunyai arti bisa alkohol, setan, atau juga bisa diartikan sebagai mawar.
Kasus itu kemudian berlanjut. Setelah beberapa hari kemudian, tubuh Junhase berhasil ditemukan 500 meter dari jarak sekolah itu, yang disembunyikan di bawah kotak besar sebuah antena tua. Diketahui juga jika korban dimutilasi menggunakan gergaji tangan. Namun sayang sekali, pihak kepolisian masih belum juga berhasil menemukan pelaku atas serangan yang mengerikan itu. Meski pihak wartawan sudah mempublikasikan kasus itu dan memperkirakan jika pelaku kemungkinan berusia 30-40 tahun. Namun sayang sekali, tidak ada satupun saksi atau informasi yang diperoleh pihak kepolisian. Seminggu kemudian, sebuah koran menerbitkan sebuah tulisan yang mereka katakan jika tulisan itu berasal dari sebuah surat yang mereka terima, di mana pengirimnya mengaku jika dia adalah pelaku atas kasus yang masih misterius itu. Isi tulisan itu adalah, "Saya mempertaruhkan nyawa saya untuk permainan ini. Jika saya tertangkap, mungkin saya akan dihukum gantung. Polisi harus lebih banyak usaha untuk menangkap saya. Membunuh membebaskan saya dari rasa kebencian yang saya derita. Dan itu adalah cara saya memperoleh kedamaian. Saya akan terus menyakiti orang-orang untuk meredakan sakit yang saya alami." Pelaku juga mengatakan kalau dia akan menargetkan para pelajar sebagai korban-korbannya untuk menyatakan tentang kebenciannya terhadap sistem persekolahan Jepang, sebuah sistem yang membuatnya selalu merasa terkucilkan. Surat itu diakhiri dengan tanda tulisan Sakakibara Seito. Namun di sini, pihak koran yang menerbitkan surat itu salah dalam membaca nama Sakakibara, di mana mereka merubah tulisan itu menjadi Onibara, sehingga tulisan di koran itu adalah Onibara. Hal itu diakibatkan karena tulisan surat memang tidak begitu jelas, yang membuat pelaku marah dan kembali mengirim surat yang berisi protes tentang penyebutan namanya. Dia juga berkata jika itu merusak suasana hatinya, yang membuatnya mengancam untuk semakin banyak untuk membunuh. Setidaknya ada 3 sayuran yang dia ambil nyawanya dalam seminggu. Kata sayuran di sini bermaksud sebagai kata orang, karena ibunya selalu mengatakan jika dia merasa gugup ketika saat disuruh maju ke depan kelas, maka anggaplah orang-orang di depanmu itu hanyalah sebuah sayuran. Setelah surat-surat itu dimuat, para penyidik pun semakin siaga, dan akhirnya mereka berhasil menemukan orang yang mereka curigai sebagai tersangka, di mana pria muda itu diidentifikasi sebagai orang yang suka menyakiti hewan. Hal itu juga didukung oleh seorang saksi yang sebelumnya juga sempat menjadi korban, namun masih selamat. Hingga pada tanggal 28 Juni, sebulan setelah penemuan kasus Junhase, pria muda yang berusia 14 tahun itu pun ditangkap, di mana dia juga masih sebagai seorang pelajar. Atas penangkapan itu, akhirnya pria muda itu pun mengaku kalau dia adalah pelaku dari semua kejahatan tersebut. Sementara dalam berita publik, telah diumumkan kalau pihak kepolisian telah berhasil menangkap pelaku atas kasus-kasus sebelumnya. Namun karena undang-undang di Jepang yang merahasiakan nama pelaku, pria muda itu pun hanya disebut sebagai sebutan pria A. Namun setelah lama bertahun-tahun, nama pria muda itu pun akhirnya terungkap, di mana dia ternyata bernama Shinichiro Azuma. Dari serangkaian kasus itu, Azuma pun membeberkan kejahatannya, terutama saat dia menjadikan Junhase sebagai korbannya. Saat itu, dia bertemu dengan Junhase yang sedang pergi menuju rumah neneknya. Azuma tahu kalau Junhase begitu menyukai hewan kura-kura. Dia pun menargetkan Junhase sebagai korbannya dengan mengajaknya untuk pergi ke pegunungan untuk melihat kura-kura besar yang ada di sana, di mana kura-kura itu ada di sebuah tangki besar, tepatnya pada Sabtu 24 Mei. Sesampainya di tempat sepi itu, Azuma mulai melakukan penyerangan dengan cara mencekik. Setelah selesai, dia pun menyimpan jasad Junhase di bawah tangki yang penuh dengan semak-semak, lalu pergi meninggalkannya pulang. Besoknya, dia kembali lagi membawa sebuah gergaji. Saat itulah, baru dia kemudian memutilasinya dan memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam. Dikatakan juga kalau dia sempat mencicipi darah dari korbannya itu. Dia juga mengambil bola matanya, lalu kemudian pergi dan meletakkan hasil potongan kepala itu di dekat pagar sekolah. Azuma mengatakan kalau dia hanya ingin membunuh, dan setelah berhasil, dia merasa begitu puas. Atas kasus ini, polisi menyimpulkan jika Azuma mengalami kelainan. Selain itu, dia juga mempunyai motif balas dendam tentang sistem pendidikan Jepang,
yang membuatnya tersisih dan merasakan beban yang begitu berat. Seperti yang kita tahu, pendidikan di Jepang memang begitu ketat, sehingga ketika siswa mendapatkan nilai rendah, itu akan menjadi beban yang begitu berat untuknya. Intimidasi datang dari berbagai pihak, dari sekolah atau bahkan dari pihak keluarga. Dari hasil penggeledahan rumah Azuma, polisi juga menemukan beberapa catatan yang dia tuliskan berdasarkan dari tindak kejahatannya. Sebuah tulisan bertulis, "Hari ini aku melakukan eksperimen yang ternyata manusia itu begitu rapuh." Beberapa catatan juga berbunyi kalau dia menyakiti hewan-hewan, terutama kucing. Yang lebih anehnya lagi, catatan itu mengatakan kalau hasrat seksualnya meningkat ketika dia melakukan kejahatan itu. Selain itu, polisi juga menemukan manga, film, buku, majalah yang tidak sesuai dengan usianya. Atas kejahatannya itu, Shinichiro Azuma dimasukkan ke dalam rumah tahanan remaja dikarenakan usianya saat itu masih 14 tahun, yang mana lalu kemudian dia dipindahkan ke sebuah panti asuhan. Di sana, para petugas memasang sebuah kamera pengintai di kamarnya, karena saat setelah ditangkap, Shinichiro selalu berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Pihak petugas juga menyediakan beberapa psikiater untuk membantu pemulihan mental Azuma. Bahkan para psikiater itu masing-masing berperan sebagai anggota keluarga, seperti ayah, ibu, kakek, dan adik, yang datang setiap hari untuk menjenguk Azuma. Karena mereka tahu kalau sebenarnya Shinichiro Azuma kurang mendapatkan kasih sayang dari ibunya, di mana dia mempunyai 2 orang adik, dan adik-adiknya itu selalu mendapatkan perhatian lebih dari ibunya. Dikatakan juga, Azuma tidak mempunyai teman untuk berbicara, karena setiap dia berkata tentang kesukaannya dalam membunuh hewan, anak-anak lain selalu menganggapnya aneh. Oleh sebab itulah, hal itu menjadikannya sebagai orang yang penyendiri. Dan sebab itu pula, pihak psikiater mencoba menjadi teman bicara untuk Azuma. Selain itu, beberapa waktu kemudian, perkembangan Azuma juga semakin bertambah. Saat sebelumnya dia mempunyai hasrat untuk membunuh hewan, kini dia juga mempunyai rasa ketertarikan terhadap salah satu perempuan yang juga merupakan psikiater di sana. Dan perkembangan selanjutnya, kini Shinichiro Azuma yang sebelumnya tidak mau meminta maaf atas kejahatannya, kini mulai merasa bersalah dan berniat untuk meminta maaf kepada pihak keluarga korban. Sisi lainnya, ayah Jun yang anaknya menjadi korban selalu berkunjung ke pemakaman anaknya, sedangkan keluarga Ayaka mendapatkan uang kompensasi atas kasus itu sebesar 80 juta yen. Sementara karena kasus itu, hukum di Jepang pun juga direvisi, yang awalnya pelaku bisa dipenjarakan dengan syarat usia minimal 16 tahun, kini berubah menjadi minimal 14 tahun. Beberapa waktu kemudian, saat usia Shinichiro Azuma mencapai 20 tahun, tepatnya pada tahun 2004, dia dibebaskan. Namun dia tetap dipantau dan diawasi. Pembebasan itu tentunya mendapatkan berbagai respon dari masyarakat. Ada yang menolak karena masih merasa takut, namun ada juga yang menuding bahwa Shinichiro Azuma merupakan korban salah tangkap, karena mereka masih tidak percaya jika kejahatan itu dilakukan oleh orang yang berusia 14 tahun. Di sisi lainnya, ayahnya Shinichiro Azuma telah menerbitkan sebuah buku yang berisi tentang bagaimana perasaan keluarganya setelah kasus itu terjadi. Seluruh keuntungan buku itu pun kemudian diberikan kepada para kerabat korban. Selain itu, dikatakan juga pada tahun 2015, Shinichiro menerbitkan buku yang menceritakan seluruh riwayat hidupnya. Buku itu pun terjual laku keras, meski banyak juga yang menentang dan memprotes tentang buku itu, dikarenakan mereka tidak ingin sang penjahat masih bisa mengambil keuntungan atas tindak kejahatannya. Walaupun hasil buku itu tetap disalurkan kepada pihak kerabat korban, tentunya juga dengan kata permintaan maaf dari Shinichiro Azuma. Pihak penerbit juga mengatakan kalau buku-buku itu bertujuan untuk memahami sifat-sifat orang yang kemungkinan besar mempunyai jiwa sebagai seorang psikopat. Protes itu pun tidak berhasil, yang membuat buku itu tetap dijual secara publik. Pada tahun yang sama, dia juga membuat situs web di mana ada beberapa foto dirinya di masa kecil dan informasi tentang tinggi dan berat badannya. Kembali pada awal tahun 2015, sebuah majalah Jepang bernama Sukan Bunshun menentang undang-undang yang merahasiakan nama Shinichiro Azuma.
di mana saat itu namanya masih dipanggil sebagai pria A. Oleh sebab itu, majalah itu pun meluncurkan sebuah berita yang memberikan secara jelas tentang nama asli Sakakibara Saito, yaitu Shin Inichiro Azuma. Beberapa tahun kemudian, informasi kembali muncul kalau Azuma tinggal di Adachi, Tokyo, dan bekerja sebagai tukang las. Diketahui juga, setelah Azuma bebas, keluarganya tidak bisa memaafkannya, yang membuatnya harus pergi dan tinggal di tempat lain. Sedangkan menurut wartawan yang mencari-cari keberadaan aslinya, berhasil bertemu dengan pria yang cukup dingin, yang menghindari kontak mata langsung dengannya. Tinggi pria itu juga sesuai dengan yang tertulis di web kepunyaan Azuma. Dia pun sadar kalau pria itu adalah Azuma, di mana dia nampak sudah berusia 32 tahun. Azuma yang mulai sadar bahwa dia sedang diperhatikan, mulai marah dan mengejar wartawan itu. Namun foto Azuma masih bisa ditangkap yang mungkin dipotret oleh wartawan lainnya. Foto itu kemudian tersebar di internet, di mana yang melihat foto itu mulai menganalisa di mana tempat foto itu diambil, yang akhirnya diketahui kalau dia tinggal di Hanahata Danchi. Terlihat juga foto Azuma ketika berada di sebuah kereta api, yang diketahui itu berada di stasiun Takenotsuka. Foto Azuma itu pun juga dibandingkan dengan foto masa lalunya, di mana ternyata wajah di foto itu memiliki mata yang sama. Namun kini dia nampak menggunakan kacamata, dan diketahui juga kalau dia sudah menikah dan mempunyai seorang anak perempuan. Dan inilah akhir dari kisah Sakakibara Saito Shin Inichiro Azuma. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.